contohnya waktu Tuhan menciptakan di Kejadian 1:1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dikatakan Tuhan itu menciptakan dengan apa? Dengan firman-Nya. Jadilah maka jadi. Ya, itu dengan kata Tuhan, maka jadilah katanya jadi. Oke, baik. Jadi Yesus begitu. Di saat perkataan Allah Bapa sekarang merujuk kepada disematkan ke dalam rahim Bunda Maria, jadilah katanya jadi. Baik. Itu maka firman-Nya disematkan dalam rahim Bunda Maria. Baik, baik. Bolehkah aku mengatakan perkataan Tuhanmu itu jadi dirimu? Hah? Perkataan Tuhanmu jadi dirimu, boleh? Boleh kan? Tuhan jadi dirimu. Udah lari itu. Hah? Cuma ini tadi pembahasan jadi ke situ. Jangan kau makan dulu. Berdosis kau blender. Kita kan tentang Yesus. Udah berdosis kau itu. Baik. Sekarang di mana dikatakan perkataan telah menjadi Yesus? Hah? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Itu manusia kan? Aku manusia. Ya udah, di mana dinyatakan itu Yesus? Itu menjelaskan Yesus blender. Itu menjelaskan Yesus, bukan menjelaskan Nabi dan Baik, oke, baik, sebentar. Itu mengisahkan Baik, sebentar. Yesus yang Saat mengacu. itu. Tunggu, blender. Itu mengacu pada konsep inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Sebentar, saat itu ya, saat di zaman Yesus ada Matius, ada Markus, ada Yohanes, ada Paulus, ada macam-macam semua. Nah, apakah mereka itu manusia? Matius, Markus, Yohanes, apakah mereka manusia? Manusia, baik. Firman telah menjadi manusia. Bolehkah aku mengatakan telah menjadi Matius, Markus? Oh, bukan ke situ. Baca dulu. Nanti yang berikutnya Ayo kena. Ayo. Boleh kan? Mana mengatakan Yesus? Mana mengatakan Yesus? Dengar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, dan aku manusia. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Emangnya si blender sebagai anak tunggal Bapa? Anak tunggal Bapa siapa anak tunggal Bapa? Israel yang tunggal Bapa. Israel yang tunggal Bapa. Loh, Israel yang tunggal Bapa. Sekarang bertanya, anak tunggal Bapa ada berapa? Jangan kau karang-karang blender. Loh, siapa anak tunggal Bapa ada berapa? Ajar major. Enggak, anak tunggal Bapa ada berapa? Ada berapa anak tunggal Bapa? Katakan anak tunggal berarti tidak ada yang tahu contohnya. Ya, dia anak tunggal berarti anak semata wayang, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus. Ya. Immanuel siapa? Immanuel siapa? Ya Yesus. Arti Immanuel apa? Apa artinya Immanuel apa? Iya, Allah beserta kita artinya. Yesus itu artinya beserta kita. Biar tahu kau, blender. Immanuel itu siapa? Anak tunggal. Hah? Kan udah dikatakan tadi. Itu Darwin udah menjelaskan. Arti Immanuel apa? Allah beserta kita. Oke. Itu dia. Enggak, sekarang begini, apakah kalian juga ketika dikatakan anak manusia, kan nggak disebutkannya itu Yesus kan? Dari mana kan dasar mengatakan Yesus? Makanya kan kusuruh tadi dibacakan itu Darni tadi, biar tahu kok siapa yang dimaksud. Ya itu anak tunggal itu, siapa dia? Siapa? Kalau anak tunggal ada kata tempat 5. Aku anak tunggal. Dia punya anak tunggal, tapi anaknya 5. Ada aku anak tunggal. 5. Aku anak tunggal. Tapi 5 orang. Kok 5 orang kemana nih? Kok anak tunggal? Aku anak tunggal. Anak tunggal 5 orang, nggak ada aja. Loh, enggak, aku kan juga anak tunggal. Iya. Gimana kok? Ya, makanya tapi itu kan anak tunggal tapi 5 orang bersaudara. Gimana? Itulah karang-karangannya kalian saja. Itulah karang-karangan saja. Suka-suka ada datanya loh blender. Iya, maksud dengar ayat 15, dengar ya, ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kayak gitu rupanya si blender. Bisa rupanya dinyatakan ini untuk kalian, untuk kita, manusia. Enggak, hanya ini untuk Yesus. Sabar. Berarti itu perubahan ya. Berarti Allah, firman itu termasuk Allah telah menjadi manusia. Tuhan telah menjadi manusia. Itu bukti kesaksian Yohanes. Aku belum paham ini perkataan jadi manusia ini kayak mana ini sekarang. Aku belum paham kayak mana itu. Kalau Tuhan menjadi manusia, aku tahu. Kalau Tuhan menjelma manusia, aku tahu. Ini perkataan jadi manusia ini kayak mana? Ini dengar ya. Firman telah menjadi manusia. Dalam konteks keagamaan Kristen mengacu pada inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti bahwa Allah Elohim yang sebelumnya tidak dapat dilihat atau dialami secara langsung telah mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus. Tuhan Yesus Sang Firman menjadi bagian dari dunia manusia, hidup di antara kita dan mengalami segala hal yang kita rasakan sebagai manusia. Itulah Yesus itu keberadaannya. Begitu sayang. Tunggu dulu, enggak. Perkataan ini coba itu. Perkataan telah menjadi manusia itu gimana itu? Kalau Tuhan menjadi manusia, aku tahu menjelma. Ini perkataan bagaimana coba?
Perkataan itu kan termasuk ayat. Menjadi ucapan apa yang diucapkan oleh Allah Bapa itu, Blender. Contohnya, jadilah, jadi. Itu perkataan. Berarti begini, berarti Yesus itu tidak berubah kalau begitu kan? Ucapan Yesus itu, ucapan Bapa itu disampaikan kepada Yesus. Yesus menyampaikan kepada manusia, gitulah ya. Ucapan Ya, kan? iya. Bagaimana Itu Yesus ucapan. menjadi wadah, bagaimana Yesus itu menjadi Enggak, tempat. sekarang gini, berarti ucapan perkataan itu adalah ucapan, ya. Ucapan Bapa itu disampaikan kepada Yesus. Gitu deh ya. Coba, coba baca gimana nama itu? dia, Yohanes 14 ayat 10. Ya, 14 ayat 10. Ya. Yohanes 14 ayat 10. Itu jawabannya tuh. Ya, bentar. 14 ini ya. Ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Mana dia? 9 ayat mana 10? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, di dalam Elohim dan Bapa, di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang memberikan pekerjaannya. Nah, itu karena Yesus kan nyata, kelihatan. Elohim itu Iya. kelihatan. Semua Iya. itu kepada Yesuslah semua menyatakannya. Begini loh, itu enggak, aku begini loh. Kalau Tuhan telah menjadi manusia, aku paham bagaimana bentuknya penjelmaannya. Sekarang Allah, apa ini perkataan menjadi manusia itu kayak mana gitu loh. Paham nggak? Kayak mana prosesnya itu? Prosesnya kayak mana? Oke, jadi gini, sekarang aku tanya. Oke, di saat Allah berfirman menciptakan gunung, bagaimana prosesnya? Berkata, Allah kan berfirman itu menciptakan gunung. Bagaimana prosesnya? Berkata, ya sama. Jadi ini pun, ya di saat Tuhan mengatakan, ya waktu menciptakan langit dan bumi, maka berfirman Tuhan, jadilah. Ya ini juga gitu. Maka dengan segala kehendak Allah Bapa, ya berfirman Tuhan, jadi manusia. Jadi manusia berarti ya? Hah? Berarti jadi manusia. Berkata kau jadi manusia gitu ya? Iya. Makanya jadilah kata melalui apa? Prosesnya dalam Oke. Bunda Maria. Ah, Ya begitu kau jadi caranya, manusia. jadilah. Nah, Makanya Yesus oke, tadi dapat. juga tidak berdasarkan Firman. hasil hubungan Oke, biologis. berarti Allah Bapa itu berfirman dengan mengatakan kau jadi manusia, gitulah ya? Ya iya dong. Gitu ya? Iya. Iya kan? Ya. Nah, berarti dia bukan Tuhan, Bos. Kalau gitu. Bukan Tuhan. Apalagi? Karena dia diciptakan. Ini nggak nyambung kok, Blender. Karena gini, Tuhan makanya itu benar. dengarkan. Tuhan itu penyebutan orang yang mempercayai apa yang diyakini bahwa itu adalah Maha Kuasa dan Maha. Oke, kita ulang lagi. Perkasa. Benar, nggak apa-apa. Itu Tuhan. Contohnya saya. Oke, berarti Allah Bapa tadi. Dengarkan dulu. Kenapa saya menyebut Yesus itu Tuhan? Karena saya yakin dan percaya kalau Yesus itu adalah penguasa satu dunia dan akhirat. Oke, baik. Berarti Allah Bapa itu yang menciptakan. Iya. Berarti Yesus bukan pencipta. Bukan. Hah, udah selesai. Apalagi? Jadi ini ciri-cirinya sebenarnya bentar lagi nih. Apalagi? Sadar, Bos. Asadu. Udah mulai dia mulai Udah selesai. Asadu selesai. Ya mudah-mudahan Selesai. bentar lagi Asadu, dia. apalagi? Selesai. Jadi Selesai. menurut ini saya netral ya, saya netral Selesai. ya. Oke, saya netral. Ya. Udah aku mati dulu, pelopo. Enggak, gue netral ini. Jadi menurut Mayor, Yesus bukan pencipta, tapi ciptaan. Udah. Sepakat? Ya, clear. Sepakat. Sama Islam berarti itu mayoritas. Selesai. Asadu. Gimana, Bu Darmin? Asadu. Apakah Yesus pencipta atau ciptaan? Yes, pencipta. Oke. Pencipta. Sama dulu Mayor. Berarti yang mati di kayu salib pencipta. Yang mati di kayu salib itu adalah yang datang sebagai manusia. Enggak nanya datang Ah, ya, memang sebagai. itu jawabannya. Enggak nanya. Ya, itu jawabannya. Kan kalian tanya yang mati di kayu salib. Iya, Aku jawab. tadi kan ada dua nih, pencipta Iya. dengan ciptaan, ya kan? Ah. Oke, yang mati di kayu salib pencipta atau ciptaan? Yang mati di kayu salib adalah yang datang sebagai manusia. Enggak nanya, Manusia enggak daging. nanya itu. Manusia daging ilahi. Enggak nanya itu. Manusia daging Yesus di bumi. Itu dia. Daging ini ciptaan Enggak atau mungkin pencipta? dong ilahi yang tersalib itu Baik. apa namanya? Kalau Yang ilahi daging ini, tersalib, yang menjadi daging ini pencipta atau ciptaan? yang menjadi daging ini adalah firman Elohim menjadi daging, menjadi Nah, manusia. firman Elohim Firman. ini ciptaan atau pencipta? Firman Elohim itu nggak ada ciptaan itu Berarti dirinya pencipta. Elohim. Berarti pencipta. Itu adalah wujud daripada Elohim di bumi. Oke, Itulah wujud Yesus. Elohim yang di bumi ini ciptaan atau pencipta? Dia pencipta. Pencipta, berarti yang disalib Iya. pencipta. Yang disalib yang datang sebagai manusianya, keadaan sebagai manusia. Kok payah? Gampang kan? Mana susah itu? Yang disalib itu yang datang sebagai manusia. Oke, yang datang sebagai manusia. Baik, Keadaannya ya. sebagai manusia yang tersalib. Keadaannya sebagai manusia. Nah, manusia ini pencipta atau ciptaan? Di dalam kemanusiaannya tidak dong. Ilahinya itu pencipta. Yang ciptaan yang mana? Ilahi itu hakikatnya itu yang pencipta. Hakikat daripada Oke, Yesus ini. hakikatnya yang pencipta. Ciptaannya Iya. yang mana? Yang cipta yang mana? Tidak ada
ada ciptaannya di dalam diri Yesus. Oke, berarti Yesus ini yang adalah dirinya Elohim. Baik. Berarti di dalam tubuh semua Yesus adalah pencipta, betul? Ya, ada pertanyaan ayat saya. itu. Oke. Apa, Yang disalib ini kepenuhan pencipta atau keilahian katanya. Yang disalib pencipta atau ciptaan? Yang disalib itu adalah yang keadaannya sebagai manusia. Kok susah? Padahal begini gampang loh pertanyaan saya. Aku yang Benar, justru gampang. Kalian kan memang kalian tolak Yesus adalah Tuhan. Tidak, Makanya bukan, kalian itu lain berusaha lagi. untuk mau menekankan bahwasanya ilahi itu yang tersalib. Kan Iya. gitu. Mana Oh, mungkin berarti- bisa ilahi tersalib? Ilahi berarti- itu tak kelihatan. Ilahi itu roh. Baik. Tak bisa Berarti dihampiri bukan manusia ilahi. ilahi itu. Berarti yang disalib bukan ilahi, betul? Bukan, yang disalib Oke. itu firman-Nya yang menjadi manusia yang tersalib. Baik. Berarti Yesus bukan pribadi yang kedua itu yang tersalib itu menjadi Baik. manusia di bumi gitu. Oke. Berarti yang tersalib itu bukan ilahi. Bukan. Berarti Yesus bukan ilahi. Yesus itu adalah firman ilahi. Yesus adalah firman ilahi. Alamak aja. Kok alamak Waktunya jam? habis ini, bodoh Makanya sekali. Trinitas. Iya, yang disalib ini ilahi atau bukan ilahi? Bukan ilahi yang disalib. Bukan Macam mana ilahi bisa Oke. disentuh manusia? Oke. Ilahi itu tidak bisa tersentuh. Baik. Jika manusia bisa menyentuh ilahi, binasa manusia itu. Baik. Nggak sanggup kita. Baik. Oke, saya ikuti. Yang disalib itu bukan ilahi. Yang disalib itu namanya siapa? Yang disalib itu namanya Yesus. Yesus. Yang Berarti datang Yesus bukan sebagai ilahi. manusia. Berarti Yesus Hakikatnya bukan yang ilahi. Hakikatnya yang ilahi. Terus apanya yang bukan ilahi? Hakikatnya Yesuslah yang ilahi. Yang bukan ilahi apanya? Maksudnya yang bukan ilahi. Iya, kalian kan bertanya bagaimana Iya. untuk menyudutkan Yesus kami. Enggak, tidak Kan itu menyudutkan. sekarang. Tidak, Iya dong. tidak. Bukan itu. Kita kan diskusi. Iyalah. Tadi Bu Darmi bilang ilahi tidak bisa disalib. Sepakat Iya. kita di situ. Saya ikuti. Iya. Nah, sementara ada yang tersalib. Betul? Yaitu iya. Maria, Yesus. Nah, pertanyaan saya, Yesus ini ilahi atau bukan ilahi? Dia itu turun ke bumi sebagai manusia. Dia gelarnya Nggak Tuhan. nanya manusia. Dia Bu harus Darmi. bukan begitu caranya menjawabnya. Kami nggak Coba. bisa mengikuti kalian. Coba jelaskan. Itulah Yesus ini siapa? Yesus ini adalah firman Elohim yang menjadi manusia turun ke bumi. Itulah Yohanes 1 ayat 14. Jadi Oke. yang tersalib itu adalah manusia kedagingannya yang datang ke bumi. Baik. Manusia kedagingannya ini ilahi atau bukan? Oh, tidak ilahi. Oh, berarti Yesus bukan ilahi. Kenapa? Hakikatnya kan ilahi. Gimana sih? Loh, jadi yang bukan ilahi apanya? Hakikatnya ilahi. Makanya Tahu. Trinitas Tahu. yang turun ke bumi mewakili firman-Nya yang turun ke bumi. Iya. Tetapi Yesus ini hakikatnya Elohim. Betul, betul. Tidak apa-apa, saya ikutin. Berarti hakikatnya adalah Elohim, ilahi. Ya, Nah, betul. iya berarti yang disalib itu bukan ilahi, betul? Iya, kedagingannya yang disalib. Kedagingannya. Pertanyaan saya, Yesus itu ilahi atau bukan ilahi? Yang ilahi itu roh yang ada dalam Bapa. Kan aku bilang hakikatnya ilahi itu yang Tadi katakan hakikatnya roh itu. Allah itu roh. Jadi ilahi itu roh yang ada dalam diri Yesus Kristus, yang berdiam di dalam diri Yesus Kristus. Begini Maka loh. dikatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Oke. Aku di Majar dalam udah bidat, Bapa. nggak usah ngomong kok, Iya. bidat dah. Ya, bidat ya. Jadi begini. Bidat. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Sudah sekian lama engkau melihat aku, Filipus, ya kan? Kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa, betul? Iya. Kan? Ya iya. Oke. Jadi ketika Maria menggendong Yesus, Maria menggendong Bapa, betul? Yang digendong itu adalah dia kan melahirkan anak laki yang Yesus. Ya. Dia kan yang Dengarkan. kemanusiaan itu. Dengarkan. Iya. Dengarkan, ya. Di saat kita mengatakan gini, di saat kita mengatakan Pak Prabowo mengatakan gini, Pak Prabowo aku di dalam pula presiden di dalam aku, kau terima nggak? Gitu. Hah? Enggak, jangan kemana-mana dulu. Ya, Aku di dalam Pak Prabowo Bapa, mengatakan Bapa aku di dalam aku. presiden di dalam aku, kau terima nggak Prabowo? Jangan ke sana dulu, gampang lah itu. Janganlah Ya Prabowo. itu seperti gitu Enggak, analoginya. aku mau bawa ayat. sekarang gini, bagaimana kita ya menyatakan diri Allah Bapa itu ya hanya di dalam Yesus Kristus. Kita mengenalnya dalam diri Yesus Enggak ke Kristus. sana larinya, Tidak akan pernah Mayo. kau bisa mengenal Allah Bapa di luar daripada Yesus Kristus. Enggak ke sana Tuhan larinya. pencipta yang benar itu yang diperkenalkan Coba oleh ayat Yesus berapa Kristus. tadi kau Itu bawa aja. itu? Aku di dalam Bapa. Ayat berapa? Bapa Aku dalam tadi Bapa, udah ayat ngomong berapa? tadi, tapi gara-gara kita bertanya muter-muter jangan bangun lagi. Kau katakan Bapa di dalam aku. Betul? Ayat berapa tadi kau bawa itu? Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Betul? Mayo? Jadi ketika Maria menggendong Yesus, berarti Maria menggendong Bapa. Betul?
Susah ini. Dengarkan. Ini dengarkan. bagaimana Yesus menjawab kepada, bagaimana Yesus menjawab Filipus, ya? Coba. Bagaimana kau berkata seperti itu, ya? Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kan gitu. Bagaimana Yesus menjawab Filipus untuk membatasi akal pikiran dia, mengatakan, Pak, berhentikanlah pikiranmu itu maksudnya Allah Bapa tidak bisa dilihat. Terus. Ya, jadi dengan caranya apa? Tidak percaya engkau, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itulah maksudnya. Aku di dalam Ya. Bapa, Bapa di dalam aku. Barang Iya, siapa karena yang melihat Bapa itu aku, dalam roh. barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa, betul? Iya, Maria menggendong Yesus, berarti Maria menggendong Bapa, betul? berarti rohnya digendong. Itu terserah kau. Bukan terserah, nggak bisa terserah. Kok bisa Berarti Mama gendong Bapa. Terserah, Ber- Tuhan mau berarti- diatur. Terserah. berarti Nggak bisa Mama- terserah sama Tuhan. sama Bagaimana? dulu. Apakah roh itu digendong? Ya tentu, ya kalau nggak ada roh matilah barang itu. Ya iya, berarti yang Mama digendong itu gendong Bapa. kemanusiaannya, ya. Iya. Karena roh Allah Bapa tidak kelihatan. Bagaimana digendong tidak Iya. kelihatan? Ada aja. Sabar dulu. Di dalam diri Yesus kan ada roh Bapa. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa, betul? Nah, pada saat Yesus gini loh. pada saat Yesus digendong, kategori kelihatan gitu. dengarkan dulu, dengarkan. Pada saat Yesus digendong, apakah Bapa juga digendong? Allah Bapa itu roh, Bapa. Iya, Allah itu roh yang Bapa ada. Dikatakan Roh yang Jadi ada di bagaimana dalam. caranya menggendong Allah Bapa gimana? Lah itu, siapa yang melihat aku, dia sudah Yang melihat Bapa. digendong manusia Yesus Kristus. Jadi cara menggendong Allah Bapa gimana roh? Ya kau tanya lah Maria, masa Mama Ya gendong aku pun mau Bapa? tanya lah si Pak. Itu bukan jawaban, mau tanya. Caranya menggendong roh itu gimana? Kalau sama Major, apakah Yesus pencipta Major? Aduh, Apakah Yesus pencipta? Apakah Saya mau Yesus selesai pencipta? dulu sedikit, Bapak Blender. Saya mau sepakat dulu, Mayor. Apakah Maria menggendong Bapak? Tidak. Tidak sepakat. Oke. Berarti yang di dalam diri Yesus tidak ada Bapa, betul? Roh Allah Bapa kan ada dalam Yesus Kristus. roh ada. Wujudnya Elohimnya yang digendong. Roh itu gimana? Aku mau tanya dulu samamu. Kalau seperti gimana itu sih? kan cara berpikirmu, cara berpikirmu roh gimana? Kalau tidak ada roh, Major, Ibrani 1 ayat 1 sampai Ya, 3. sabar dulu, Yesus sabar. adalah wujud daripada Elohim. iya, sabar dulu udah. Itu yang digendong. Kalau tidak ada roh, berarti bayi ini meninggal, kan begitu? Harus ada roh di dalamnya, kan begitu? Inilah roh Bapa, betul? Oke, di saat kau digendong iya. tubuhmu, yang Sabar digendong itu dulu. roh mata tubuhmu. Sabar dulu, ya kan? Berarti waktu Maria menggendong Yesus, Mama menggendong Bapak. Kok bapak gitu, bapak gitu. Jadi begini Blender, biasanya Bapak menggendong Mama. Ini kenapa terbalik? Mama menggendong Bapak. Nah, itu kan udah sampai segitu aja. Sakit jiwa. Sakit jiwa kalau mana ada Mama menggendong Bapak. Oh, mungkin saat itu bapaknya ulang tahun, jadi digendong mamanya. Ulang tahun bahagia digendong. Enggak, aku tadi kan ketika itu tadi, kalau Major mengatakan Yesus bukan pencipta, Wito mengatakan Yesus pencipta. Ini sekarang mana yang betul nih? Yang betul asyhadu, gak ada lagi. Iya. Kalau Major- Karni itu Yesus adalah pencipta. Berarti Major bidat. Mungkin Ya kan? Nah, udah selesai. Ya kan? Selesai. Berarti Major bukan Kristen. iyalah seluruh Kristen selesai, pasti udah. percaya. Enggak. Cuman aku masih ragu. Bang Major pasti ada teknik-tekniknya untuk melawan kalian. Oke, sekarang aku tanya sekali Major. Major, apakah Yesus pencipta Major? Udah 2553 kali kau bilang tadi. Selesai. Ya udah, kalau dia bukan pencipta apalagi berarti bukan Tuhan. Selesai Major. Berarti pencipta Tuhan. Iyalah. Bukan Tuhan Allah. pencipta. Bukan Allah. Ya, pencipta kau siapa pencipta kau? Berarti bukan Allah dong. Allah pencipta. Oh, berarti bukan Tuhan pencipta. Tuhan itu gelar. Oh, gelar. Berarti yang menciptakan namanya atau gelarnya? Allah. Berarti yang menciptakan namanya? Allah. Iya, namanya menciptakan. Apakah nama kau bisa makan? Iya, berarti nama itu bisa Ya udah, menciptakan. Allah. Iya, nama bisa menciptakan nggak? Dari nama dan perkataan lah menciptakannya. Iya, jadi menciptakan namanya atau Perkataan, firman. Oh, berarti Allah itu perkataan. Kalau perkataan cuman kau hakikatnya berfirman. Kau kemana kau menser kau pikir. Nah, Sekali sekarang ini kau. Blender yang menfret. Enggak apa-apa, aku jawab. Aku enggak akan sekarang. Sekarang aku tanya sama kau. Di kau itu siapa penciptanya? Siapa penciptanya di kau?
Aduh. Siapa? Hah? Siapa penciptanya? Pencipta siapa? Dari Tuhanmu. Pencipta Tuhan. Penciptaannya siapa? Yang menciptakan kau Pencipta ini itu siapa? Allah. Allah. Bukan Yesus. Tadi kan udah aku bilang tadi, Yesus itu Iya, Allah, bukan yang menciptakan manusia. Yesus ciptaan. Sekarang menanya, siapakah yang menciptakan manusia ini siapa Major? Allah, Allah, bukan Yesus kan? bukan. Tidak Major, benar. Selesai. Berarti ada sepakat ya yang menciptakan itu, Asadu. Berarti ada sepakat juga yang menciptakan itu adalah Allah Bapa. Asadu Major, udah kau serak kau. Asadu. Berarti ada sepakat juga yang menciptakan itu Allah Bapa dong. Bidat, bukan Kristen kau, kau bidat. Bidat. Bidat, bukan Kristen kau bidat. Udah selesai. Bidat oneness, Sekarang bidat oneness. silakan kau berdebat dengan Tritung sama Wanes, silakan. Jangan kau berdebat lagi sama Muslim. Justru saya Tritunggal sejati, Blender. Kau pula Tritunggal Saya sejati. Tritunggal sejati. Ya. Tritunggal, Ada Tritunggal Allah sejati. Bapa, ada firman-Nya yang hidup. Tritunggal Yesus sejati Kristus, itu ada Yesus Roh-Nya. pencipta. Tritunggal sejati itu Yesus pencipta. Ya. Apa lagi? Wanes juga Yesus pencipta. Terbalik kok, justru Yo. yang Yohanes mengatakan Yesus Yesus pencipta. Tritunggal juga iya. Dan ngomong Major. Apa? Budarmi, Di nomor apa nih? Yesus pencipta atau bukan? Iya. Ya beda kok. Bidat. Bukan Kristen, bukan Kristen. Nah, gini, Nyamar, Budarmi. nyamar ini Major, Ya, Budarmi. jadi gini Budarmi, Nyamar kemarin dia. memang Major ini sudah belajar di Kristen Kejawen. Dia sudah mulai ala dia. Udah selesai. Udah apa lagi Major mau dibilang? Apa lagi diskusi? Kau sama Tritunggalnya diskusi dengan apa sama kami lagi? Sama soalnya. Justru kami lah yang namanya Tritunggal sejati. Oke, berarti Major, berarti Yesus utusan. Iyalah. Nah, udah apa lagi? Udah apa lagi? Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu Islam kita berarti dia manusia. Ya udah selesai. Jesus only. Apa Oke, John? kita tanya lagi Budarmi, Bang Blender. Budarmi, apakah Anda sepakat bahwa Yesus utusan Tuhan? Bisa dikatakan dia juga utusan, sudah, dia dikatakan nabi, dia dikatakan lebih daripada nabi, dia dikatakan Mesias, dia dikatakan Tuhan. dia Apakah dikatakan yang mengutus juru dengan selamat. diutus? Oke, itu. Apakah yang mengutus dengan diutus sama? Beda kalau Nah. tentang dengar tentang mengapa dikatakan Yesus diutus? Karena kan Yesus datang ke bumi ini. Jadi aku mengutus aku kepadamu. Kan begitulah kata Elohim. Dirinya Elohim lah itu yang diutus melalui firman-Nya Iya. dia menjadi manusia. Itu Maka dibilang dia diutus. Baik, ketika dikatakan utusan dan diutus itu berbeda, berarti udah dia bukan Tuhan, karena dia mengutus adalah Tuhan. Beda dengan Siapa yang mengutus? beda dengan Nabi Musa atau para nabi Oke. yang lain. Itu memang Siapa yang mengutus Yesus? Oke, Hah? siapa yang mengutus? Ilahinya Yesus, dirinya Yang mengutus Yesus siapa? Ilahinya Yesus. Iya. Siapa itu? Elohim. Elohim kan, bukan Yesus kan? Iya. Sama Bukan itu kan? aku dan Elohim Cuman sama. hanya Bagaimana? Begitu. Itu kan tadi itu udah tunggal. mengatakan yang diutus dengan mengutus itu berbeda. Bagaimana bisa disatukan? Sekarang aku tanya, siapa yang mengutus Yesus? Yang mengutus Yesus adalah keilahiannya Yesus. Ilahi itu siapa? Tuhan atau tidak? Elohim Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Sama itu dirinya Elohimnya Yesus ini. Yesus ini kan dirinya Elohim, firman Iya. Elohim. Iya. Itulah maka dikatakan diutus. Makanya Tunggu, nggak bisa. Makanya tunggu, itu. tunggu. Dikatakanlah dia diutus kan turun ke bumi, datang ke bumi. Oke, Tapi makanya itu. berbeda dengan utusan seperti Nabi Musa, Itu nabi oke, baik. yang lain. Sekarang begini tuh. Makanya jangan berani-beranian mengatakan Yesus itu utusan. Berserak kalian kalau dia kata utusan. Nggak apa-apa. Jangan berani-beranian itu. Loh, Apa oke, sekarang salahnya aku tanya. dia diutus? Oke, baik. Berarti dia diutus. Siapakah yang mengutus? Yang mengutus ya keilahiannya diri sendiri Yesus. Kayak mana cara mengutusnya ke ilahi diri sendiri? Ya, kan ada ayatnya. Kan ada ayatnya Keluaran 3 ayat 14. Oke. Elohim berkata, Oke. "Aku mengutus aku kepadamu." Nah, itu dia. Aku mengutus aku. Begitulah. Iya, aku Oke, baik. mengutus aku kepadamu. Tunggu Siapa dulu, yang berkata ibaratnya itu? begini. Firman Elohim diutusnya dirinya turun ke Oke. bumi menjadi Yang mengutus. manusia itulah Yesus. Baik. Yang mengutus itu keilahian. Iya. Keilahian itu termasuk Tuhan. Iya dong, penciptaan Iya, Yesus bumi Tuhan. inilah. Yesus Tuhan. Ya, udah Nah, pasti. Tuhan mengutus Tuhan. Loh, enggak apa-apa. Kan Iya, ada enggak ayatnya. apa-apa. Aduh, manjur. Aku mengutus aku. Tuhan mengutus Tuhan. Kemana nih? Berarti dua Berarti dua Tuhan. Berarti dua. Nggak apa-apa, ikutin aja Bang Blender, ikutin aja. Berarti dia Tuhan. Waktu Tuhan yang di sorga mengutus dirinya sendiri ke bumi, siapa yang di sorga? Di surga itu keilahiannya enggak berubah. Iya Berarti dong. dua Tuhan itu. Kalau seperti itu mengatakan berarti dua Tuhan selesai.
Mana bisa berubah-berubah? Kalian yang nggak percaya karena kalian kan tidak beriman kepada. Tadi kan itu mengiyakan Tuhan Tritunggal, mengutus kalian Tuhan. kan nggak beriman, jadi nggak ngerti. Itu- Tunggu dulu, itu tadi Elohim. dikatakan. Tunggu dulu. Tuhan kami kan satu, Esa. Itulah Elohim. Elohim itu menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Oke. Satunya ini satu. Yang mengutus, Tiga. enggak, apakah Yesus utusan? Karena kan dia kan turun ke bumi. Jadi Iya, utusan dirinya kan dia? Elohim. Tunggu, diri Elohim itu, firman Elohim itu diutusnya lah dirinya turun ke bumi. Ya, firman. Oke, Lah, Yesus. firman itu Elohim itu kan Tuhan. Ya, Yesus Tuhan. ya. Dua Tuhan dong. Bukan dua Tuhan. Loh, gimana? Itu kan dirinya. Yesus ini kan dirinya Elohim juga turun ke bumi. Wujud Elohim. Ibrani 1 ayat 1 dan 3. Tuhan. Yesus ini adalah wujud daripada Elohim turun ke bumi. Tuhan mengutus Tuhan. Kemana Tuhan mengutus Tuhan? Makanya kalian nggak mengerti. Oke, baik. Sekarang Kenapa double? Major, Double. disingkat kau udah beli Major. Kau udah mulai panik kau Major. Pura-pura dia Bang Belian. Udah pura-pura Major, udah pura-pura, udah macet ya. Bidat kau Major, bidat. Udah, Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Emang mana ada berubah? Ketika dia diutus Nggak ada berubah nggak? Ketika dia diutus dan menerima utusan berubah Mana nggak? ada berubah tetap? Yang diutus itu Tujuannya apanya? tujuannya itu yang Itu sama. bilang tadi, yang Untuk diutus itu apanya? untuk Keilahiannya itu apa? menyelamatkan manusia. Yang diutus itu tujuannya. keilahiannya Maksudnya, atau dengar manusianya? dulu. Yang tidak berubah itu tujuan itu. Untuk apa Yesus datang? Itunya. Oke, yang Makanya diutus itu dikatakan tidak berubah. keilahiannya itu manusianya yang diutus. Yang diutus firmannya yang menjadi manusia. Yohanes 1 Iya, ayat oke, berarti 14. Tuhan menjadi manusia. Iya, firman Ya. firman Elohim jadi manusia. Ya. Manusia. Bilangan 23:19 Allah bukanlah manusia. Memang enggak manusia Allah kami. Lah, jadi tidak manusia. tadi berubah. Tapi berubah Firmannya semananya. Elohimnya turun ke bumi, firmannya yang turun ke bumi. Tapi seperti itu. Oke, ubah lagi. Maleakhi 3:6 bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Iya. Maksudnya tidak berubah, tujuannya Elohim itu tak berubah. Tadi yang diutus Tujuannya kan berubah. untuk keselamatan dunia. Ketika Itu Elohim maksudnya. mengutus, ketika Itu Elohim yang mengutus tak berubah. Yesus, ketika Elohim mengutus Yesus yang diutus ini apanya? Keilahiannya atau manusianya? Kemanusiaan lah menjadi manusia. Manusia, oke. Sebelumnya Yesus itu menjadi apa? Sebelumnya dia firman, Elohim. Firman itu apa? Nah, firman itu perkataan Elohim itu. Perkataan. Oke, ketika Iya. perkataan telah menjadi manusia berubah nggak? Loh mana berubah kan dia juga. Nah, jadi gimana coba? Emangnya nggak maha Manusia. kuasa kan Tuhan kita itu maha kuasa. Firman telah menjadi manusia berubah nggak itu? Berubah jadi manusia. Iya Berubah. jadi manusia. Menjadi. Ada Itu kan misinya. menjadi. Ada. Ketika- Dia ada misinya. Oke, Ada enggak misi sekarang gini. itu. Konteksnya adalah ketika menjadi, Tuhan menjadi. Menjadi Tuhan berubah kan? Berubah kan? Iya datang berubah Ya udah. banyak. Ya udah, berubah, Maksudnya selesai. berubah itu. Tujuan keselamatan itunya yang nggak berubah. Berarti loh. lagu salah kayak lagu itu salah. Tuhan Yesus tidak berubah. Salah itu yang lagu. berubah ini seperti ini, dengar. Yang berubah ini begini. Satu, jangan dulu bikin ketawa-ketawa. 1 Tawarin 16 ayat 26. Di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, setan. Nah, itu baru berubah. Sudah berbeda, bukan Elohim lagi, udah setan. Oke, kita tes Baru ya. itu berubah. Gitu. Oke, kita coba. Bisa saya masuk sedikit, Pak Mayor? Sekarang Tuhannya orang Kristen dengan Tuhan yang disembah oleh Musa sama apa tidak? Sama. Sama, baik kita coba ya, Ya. sama ya. Oke, kita coba. Yesus itu adalah anaknya Bunda Maria, betul? Betul. Ah, pertanyaan saya, dia orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi, baik. Jadi Yesus adalah orang Yahudi, Tuhannya Budarni, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, Musa itu Tuhannya orang apa? Ya orang Yahudi kan? Tuhannya Musa orang Yahudi. Bagaimana? Jadi Tuhannya Musa orang. Macet. Baca. Nah, coba ulang lagi. Ulang ya. Tuhannya Budarmi dengan Tuhannya Musa sama apa tidak? Sama. Sama, baik. Tuhannya Budarmi adalah anaknya Bunda Maria, orang Yahudi, betul? Iya. Nah, oke, dia Yesus itu orang Yahudi kan gitu. Nah, pertanyaan saya, Tuhannya Musa orang apa? Nggak ada orang apa Tuhan Musa. Berarti nggak sama. Tuhannya Musa itu. Berarti beda. Tuhan kami itu juga. Yesus kami itu juga dirinya Tuhannya Musa. Dirinya Tuhannya Musa gimana? Musa. Iya dong. Tuhannya Musa Yesus bukan itu kan orang. firman Elohim. Iya, sabar dulu. Tuhannya Musa, Musa itu bukan. Tuhannya kan Elohim. Kami Ya. juga Tuhan kami Elohim. Itulah Yesus. Yesus ini Tunggu, adalah tunggu. firman Elohim. Sama. Baik. Beda-beda. Tuhannya Musa orang bukan? Enggak dong. Enggak, baik. Anaknya Bunda Maria orang bukan? Ya menjadi manusia. Ya berarti beda. Gimana sih? Sama. Tetap Tuhan kami Elohim.
Oh, bukan Yesus. Hanya datang sebagai manusia turun ke bumi. Atur. Kan bukan Elohim yang turun kan? Yang turun itu firman-Nya yang menjadi manusia. Iya, jadi kan dia sudah menjadi manusia. Iya. Tapi, Apa nggak bisa? Kalau tidak bisa seperti itu nggak maha kuasa lah. Baik. Elohim itu. Baik. Apa artinya maha kuasa? Kalau nggak bisa dia datang sebagai manusia. Baik, berarti Tuhannya Bu Darmi orang kan begitu, betul? Tuhannya Musa Datang. orang atau bukan? Dia datang sebagai manusia. Tuhan yang Iya, Musa Tuhan- itu roh. Tuhan bukan yang Musa orang. itu roh. Iya. Bukan orang kan? Ya, tapi kenapa? Kenapa sewaktu disalib? Kenapa Yesus disalib? Karena apa? Karena Yesus mengaku anak Elohim. Makanya disalibkan orang Yahudi dia, Yesus ini. Charge. Mereka tidak percaya bahwasanya Yesus ini adalah juru selamat, Mesias. Sementara mereka sampai hari ini menunggu-nunggu kedatangan Mesias. Tapi mereka tidak tahu Mesias yang mana yang akan turun. Sementara ada ayatnya di dalam Maliaki 4. Tuhan itu akan datang. Padahal yang datang nanti Yesus. Kalian juga seperti itu di dalam Al-Kiamat 23. Quran surat Al-Kiamat 23. Kalian juga kelak di surga di akhir zaman akan melihat wujud Tuhan kalian itu yang sebenarnya. Padahal nanti yang kalian tengok, Yesus kita itu juga sama. Hanya kalian menolak hari ini. Setelah nanti kalian melihat wujud Tuhan kalian itu ternyata Yesus, Tuhan Yesus, kalian menyesal tak ada guna. Makanya ada ayat di dalam Quran surat 19 ayat 71. Maaf ya, kalian mendatangi neraka karena kalian tolak Yesus. Kenapa ada ayatnya kalian dibilang semua umat akan dimasukkan ke neraka, mendatangi neraka? Karena kalian menolak Yesus. Kalau kami enggak, kami nanti dibawa ke surga. Tapi kalau hari ini kalian menerima Yesus, Tuhan, maka nanti akhir zaman kita akan melihat Tuhan kita itu yang sebenarnya. Itulah di dalam wujud Yesus. Yang masuk neraka adalah Matius 7:21 yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Agama apa? Bukan, nggak dibilang agama. Ya, yang berseru. Oke, yang memanggil Yesus Tuhan agama apa? Kristen. Iya, Kristen. Yang bernubuat atas nama Yesus agama apa? Ada sebagian Kristen. Yang bermujizat atas nama Yesus agama apa? Iya, ada Kristen. Yang mengusir setan atas nama Yesus agama apa? Iya, ada yang Kristen. Enyahlah kau dari hadapan aku, kata Yesus. Tidak Kau adalah semua, pembawa kejahatan. tidak semua orang yang berseru Tuhan yang masuk surga. Tapi yang masuk surga yang melakukan kehendak Bapa. Itu ayatnya. Oke, apakah kalian mengikuti? Berarti Oke, masih sekarang. ada. Berarti Baik. umat Kristen ada yang masuk surga. Apakah kalian yang mengikuti melakukan kehendak Bapa? kehendaknya. Oke, Ya, apakah kalian mengikuti kehendak Bapa? kami melakukan kehendak Bapa. Oke, baik. Yesus mengatakan, kalau kau mengikuti kehendak Bapa, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Iya, kami juga menyembah itu. Di mana dikatakan untuk menyembah Yesus? Di mana datanya? Yesus sendiri mengatakan, Mana? sembahlah hanya Tuhan Allahmu. Allah bukan Yesus kan? Yesus itu Tuhan, sembah Bah. katanya. Ya, aku dan Bapa satu, kan kata Yesus. Aduh, mati dah, bercerai. Aku dan Bapa satu, katanya. Sembahlah Allah. Sekarang, Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Elohim. Ya, Filipus, apa? sudah sekian lama kau bersama-sama aku, Filipus. Masa kau nggak kenal sama aku? Enggak, sekarang akulah pertanyaan. Akulah dia itu, Filipus, katanya. Oke, kan tadi kan Yesus mengatakan bahwasanya aku dan Bapa adalah satu. Kemana si Major kok pergi dia? Udah lari dia, udah pikirnya utusan dah. Dia udah utusan. Major Tapi sudah udahlah, mengatakan. teringatnya juga udah jam 3, aku nggak lihat baru ini dia. Udahlah, aku pun turun lah, udah tidur lah. Besok aku mau kerja. Besok lagi, besok. Utusan. Iya, udah besok lagi naik aku. Oke lah ya, sorry ya. Oke, sip. Makasih toh, makasih. Udah jelas ya. Kalau sudah konsep Tritunggal, bencret semuanya, nggak ada yang bisa menjelaskan. Babak belur, ada lagi. Sedangkan banyak mengatakan ya, Matius 5:48, Bapa Allahku yang di sorga adalah sempurna. Matius 10:32, di depan Bapa Allahku yang di sorga. Matius 12:50, Bapa Allahku di sorga. Matius 15:13, Bapa Allahku yang di sorga. Matius 16:17, Bapa Allahku yang di sorga. Yohanes 6:32, Bapa Allahku yang memberikan kamu roti dari sorga. Matius 18:10, Bapa Allahku yang di sorga. Matius 18:19, Bapa Allahku yang di sorga. Matius 7:21, Bapa Allahku di sorga. Semua mengatakan di sorga. Ya, nggak ada satu terpisah. Jelas sekali. Jadi jangan dipaksakan. Kalau dia dipaksakan, dia utusan, babak belur. Dan banyak yang mengatakan Yesus utusan. Yohanes 14:19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya nabi. Yohanes 6:38, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:39, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa Allah mengutus aku. Yohanes 7:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:33, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:4, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 11:42, engkau Allah yang mengutus aku. Yohanes 17:6, engkau Allah yang mengutus aku. Banyak, bos. Utusan.
Jadi jangan banyak ayat yang mengutuskan, hanya modal satu dalil saja kalian. Hanya satu dalil terus diperkuat dengan ini. Yohanes 12:49 Bapa Allah yang mengutus aku. Matius 15:24 aku diutus hanya kepada umat Israel. Yohanes 17:3 Yesus telah engkau utus. Matius 10:40 dia Allah yang mengutus aku. Matius 23:10 hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Matius 6:4 Yesus berkata pada dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:18 dia Allah yang mengutus aku. Lukas 4:24 Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:43 untuk itulah aku diutus. Lukas 7:16 Yesus memberkati orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Lukas 7:39 Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya hanya seorang nabi. Lukas 9:48 dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16 dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34 dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4 Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Selesai. Hanya dalilnya tidak ada, dia mengatakan dirinya Tuhan, dituhankan bos. Mana kayak gini? Hah? Mana dengan dalil kalian berapa itu? Thomas kaget. Enggak ada. Enggak saja. Itulah tadi. Kalau itu enggak ada itu. Jelas sekali Matius 7:21 itu. Matius 7:21 itulah kan tadi sudah dikatakan bahwasanya Yesus akan menghakimi. Bagaimanakah hakim itu? Bagaimanakah hakim itu? Prosesnya menghakimi itu bertanya. Hakim itu bertanya, kok katanya enggak bertanya dia. Nah, semua di saat penghakiman itu akan dipanggil semua di depan Kristen. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus, semua akan bersaksi di depan orang-orang Kristen. Disitulah akan dipertanyakan semua Matius 7:21 itu. Ditanyakan ketika kalian mau dicampakkan ke neraka. Hei, Yohanes, sini. Apakah benar kau yang menulis kitab Yohanes selama di bumi? Ya. Pernahkah kau mengatakan diriku Tuhan di dalam itu? Tidak. Apa yang kau tulis? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Apalagi Markus, kau benarkah yang menulis kitab di situ? Ya, benar. Posisi menghakimi itu akan bertanya semua bos. Masa nggak ada di sidang? Enak-enak aja. Dari mana kalian mengatakan dari sidang? Yang namanya menghakimi itu kayak gitu bertanya. Markus, apakah kau pernah menulis di dalam kitabmu? Aku mengatakan Tuhan. Tidak Tuhan. Apa yang kau jawab? Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kau Matius, apakah pernah kau mengatakan diriku Tuhan di kitabmu? Tidak. Apa yang kau tulis? Matius 4:10. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas, pernah kau menulis di dalam kitabmu mengatakan aku Tuhan? Tidak. Apa yang kau tulis? Lukas 4:8. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Semua dipanggil. Semua akan dipanggil, semuanya akan bersaksi. Nah, ketika itulah dipertanyakan. Tuhan Yesus, selamatkan kami. Bukankah kami telah bernubuat atas namamu? Bukankah kami telah bermujizat atas namamu? Bukankah kami telah menceritakan namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Ini sudah aku persaksikan. Aku tidak mengenal kalian. Hei Kristen, sejak kapan aku membawa Kristen? Enyahlah kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan. Pasti dihakimi, pasti. Karena apa? Yesus akan dituntut oleh Tuhannya. Yesus akan dituntut oleh Bapa. Karena yang dituntut Yesus apa? Sama seperti di Al-Quran. Hei Isa putra Maryam, apakah pernah kau mengatakan dirimu dan ibumu adalah Tuhan? Ditanya. Begitu juga Yesus akan ditanya sama Allah Bapa. Allah Bapa kalian akan bertanya kepada Yesus. Yesus, pernahkah kau mengatakan dirimu Tuhan? Akan dituntut di penghakiman itu nanti. Dan bersaksi di depan Allah Bapa. Yesus akan bersaksi di depan Allah Bapa, di depan orang-orang Kristen semuanya. Pasti. Disitulah makanya, hei, coba seandainya kita sebagai karyawan perusahaan, nggak usah gitu, wakil direktur sajalah, wakil direktur, ya, beranikah kita mengatakan kalau kita pemilik perusahaan? Berani? Hei, kalian yang wakil direktur, ya, bukan pemilik perusahaan, berani nggak kalian mengatakan kalau kalian pemilik perusahaan? Nggak akan berani bos. Makanya Yesus tidak pernah berani mengatakan dirinya Tuhan. Ketika nanti ditanya, ya, sama juga. Seandainya kalian mengatakan aku pemilik perusahaan ini, terdengar sama bos kalian, nggak dipanggil kalian. Hei blender, sini kau. Aku dengar-dengar kau mengaku kau pemilik perusahaan ini ya? Hah? Pasti dipanggil kan? Pasti itu bos. Benar-benar kau pemilik perusahaan ini. Akan ditanya itu. Sama dengan Yesus juga